Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Senin 8 Januari 2024. Hari ini kita akhiri masa Natal kita dengan merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Saya memfokuskan permenungan kita pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Secara singkat digambarkan bagaimana peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ketika orang banyak datang kepada Yohanes, Yohanes menyatakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Mau digambarkan siapa yang dinanti-nantikan itu. Jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis yang menyatakan dirinya untuk membuka tali kasnya pun sangat tidak layak. Mau menunjukkan kepada kita Dia yang dinantikan sangat luar biasa. Ketika Yesus datang untuk dibaptis di Sungai Yordan, ketika keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, menjadi pertanyaan banyak orang, mengapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes? Dan kita tahu baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Artinya orang yang berdosa, yang mau bertobat, dibaptis oleh Yohanes. Yesus tidak berdosa, tapi ia mau dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Apa makna, apa artinya dari peristiwa itu? Pertama, dengan mau dibaptis di Sungai Yordan, Yesus solider dengan manusia
ia sama dengan kita dan juga disamakan sebagai orang yang berdosa meskipun dia tidak pernah berdosa. Dengan solider, Yesus semakin ingin mendekati kita dengan tidak berpura-pura, dengan sungguh-sungguh mengambil martabat kemanusiaan. Ia ingin merasakan kehidupan manusia dan dengan lebih mudah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi poin yang pertama adalah solider. Yang kedua, dengan rela dibaptis di Sungai Yordan, Yesus mau menegaskan kepada kita semua bahwa baptisan Yohanes itu penting. Baptisan pertobatan tetap diperlukan. Maka semua orang diminta untuk menerima baptisan pertobatan itu agar dibersihkan dari segala dosanya. Dengan demikian, Yesus menambahkan arti pentingnya baptisan Yohanes Pembaptis. Pertobatan meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Dan yang ketiga, ketika Yesus dibaptis, roh seperti burung merpati turun ke atasnya, menunjukkan pilihan dari Bapa, dan Yesus diproklamasikan oleh Bapa sebagai anak yang dikasihi. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pada Injil lain ditegaskan atau ditambahkan, "Dengarkanlah dia." Dengan demikian, orang tidak boleh ragu-ragu lagi untuk menerima Yesus, karena diproklamasikan sebagai anak Allah. Anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yesus menjadi anak kesayangan Allah, dan dengan demikian tidak diragukan lagi siapa dia. Mengapa ia disebut, diyakini oleh Bapa sebagai anak yang kukasihi? Kepadamulah aku berkenan. Karena Yesus selalu dalam hidupnya melaksanakan kehendak Allah. Ia menegaskan kepada kita, makananku ialah melaksanakan kehendak Allah. Dengan demikian, ia sungguh diyakinkan sebagai anak Allah. Kita diajak seperti Yesus yang selalu berkenan kepada Bapa, yang selalu melaksanakan kehendak-Nya. Dan apakah kita juga selalu mendengarkan Dia, Sang Utusan Allah? Mudah-mudahan peristiwa pembaptisan semakin meneguhkan kita bahwa Ia solidar dengan kita. Ia menegaskan perlunya baptisan Yohanes
dan ia menegaskan dialah anak Allah yang selalu melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh merenungkan peristiwa pembaptisan putra-Mu di Sungai Yordan. Biarlah kami semakin mampu menyerupai Dia, menjadi anak-Mu yang setia, yang berkenan kepadamu. Biarlah kami semakin menghidupi pembaptisan kami untuk menjadi anak-Mu yang setia dengan segala konsekuensi, sehingga kami semakin seperti Yesus yang hanya melaksanakan kehendak-Mu. Bantulah kami agar iman kami tetap kuat, teguh menghadapi banyak tantangan ketika kami menyandang martabat baptis itu, sehingga dalam situasi apapun kami tetap berkenan kepadamu, menghidupi martabat pembaptisan. Semoga kami semakin kemampukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah, dan kami semakin berkenan kepadamu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Doronglah mereka yang kadang-kadang mandek, mogok. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya kami sungguh-sungguh hanya berpegang pada kehendak-Mu. Untuk itu, berkati kami agar semakin mampu menghidupi martabat pembaptisan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati, membimbing kami. Saudara-saudaraku terkasih, saya menganjurkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Pola hidup sehat terus kita perjuangkan agar kita betul-betul mengalami kesehatan yang prima. Biarlah akhirnya kami dapat hidup dengan tenteram di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung perayaan Hari Anak Misioner yang berjalan dengan lancar dan diikuti oleh banyak pia dan pir, sekitar 200-an lebih ikut dalam acara itu. Terus mari kita dorong mereka agar iman mereka terus berkembang dan berjenjang. Kita tahu di Flores ada erupsi Gunung Merapi, maka gereja akan membuka kesempatan penjenengan yang akan membantu, akan dikumpulkan di paroki ini dan kemudian disatukan dengan paroki lain, paroki MSF lain di Guntur, dan baru akan dikirim ke Flores. Tempat Buder Totok berkarya sekarang dipakai oleh pengungsi untuk pengungsi karena status gunung dinaikkan
maka betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Semoga dengan cara kita masing-masing kita mampu untuk menolong mereka. Biarlah tangan Tuhan dan panjenengan bisa dirasakan oleh teman-teman kita di Flores. Mari kita persiapkan hati untuk memasuki tahun 2024 dengan lebih baik. Saya menghimbau agar semua umat yang punya hak pilih berpartisipasi dalam pemilu presiden maupun legislatif. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Tidak ada paksaan dari gereja, namun rambu-rambu perlu diperhitungkan. Silakan memilih sesuai dengan hati nurani yang tetap menjaga NKRI. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.